Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir Shawi dengan tema yaitu Isra Mi'raj, tafsir surat Al-Isra ayat 1 pada kitab Tafsir Shawi yaitu juz 2 Sohifah atau halaman 414 dengan tema yaitu kisah-kisah Isra Mi'raj dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fi tali wa amma fi dakhili falaysa mukhtasatan bihi bal al barakati fi kilal masjidaini. Ini menunjukkan bahwasanya dua masjid yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang penuh berkah karena di situ adalah terjadi proses yaitu Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak hanya khusus di dalam yang ada di dalamnya yaitu yang berkaitan dengan duniawiyah, tetapi yang di sini adalah barokah kedua masjid tersebut yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Linuriyahu alamu lil hikmati. Hikmahnya adalah untuk terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini. Hikmahnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan peristiwa Isra itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan bahwasanya min ayatina, ini min adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran kami yaitu kebesaran Allah, karena min di situ faedahnya adalah tab'id atau sebagian. Aili nuriyahu ba'du ayatina wa inna ma utiya biya ta'dhiman li ayatillahi ta'ala. Ay anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa in ra'a ma ra'a minal ayati al-azimati wal ajaib al-fakhimati fa wa ba'dun bin nisbati li ayatillahi ta'ala wa ajabi qudrati wa jalaili hikmati. Artinya di sini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk mengagungkan pada tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam meskipun ia adalah melihat sesuatu yang pernah ia lihat dari sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat agung, dan yaitu semua yaitu yang menjadi sesuatu yang menjadi keheranan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah bagian dari sebagian saja pada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan yaitu herannya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan agungnya hikmah, yaitu hikmahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj. Maka di sini pada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini pada kitab di sini al-alimu bi aqwali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa an amali bil isra'i al-mustamili ala istimai bil anbiya'i wa uruji ila samai wa ruyati ajaibil malakuti wa munajati lahu ta'ala fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraqi wa huwa dabatun abyadun fawqal khimari wa dunal bighli yada'u khafiru inda munta tarfi farakibtuhu fasarabi khasu'ataitu baital muqaddasi farabtu wa farabatu ad-dabata bil khalaqatil lati tarbutu fiha al-anbiya'u. Artinya di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala pekerjaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu sebuah spesial peristiwa yaitu Isra
Di sini Isra yang di sini adalah yang mengandung atau yang meliputi kumpulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi, dan mi'rajnya, naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit, dan Nabi melihat beberapa keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi munajat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam suatu hadisnya, saya telah datang. Saya datang menemani Buraq. Buraq adalah yaitu suatu hewan tumpahan yang putih di atas khimar dan di bawah jaran, di mana Buraq itu adalah telah meletakkan kuku kudanya ketika sampai pada tidak terbatas sampai sejauh kedapan matanya. Buraq adalah hewan yang ia adalah perjalanannya atau langkahnya itu sampai sejauh kedapan matanya. Kemudian saya menaiki Buraq tersebut, dan kemudian saya pergi pada malam hari bersama dengan Buraq. Kemudian saya datang atau sampai kepada Baitul Maqdis, yaitu kota Palestina. Kemudian saya menyancang atau mengikat hewan tersebut, yaitu hewan Buraq, dengan keadaan melingkar yang telah diikat oleh para nabi. Para nabi mengikat dengan Buraq yang aku kendarai. Kemudian aku masuk di masjid, yaitu di Baitul Maqdis. Kemudian saya sholat bersama dengan Buraq. Saya sholat 2 rakaat. Kemudian saya keluar. Kemudian makhrastu faja'ani Jibril bi'ina'in min khamrin. Kemudian saya keluar. Kemudian Jibril datang kepadaku dengan membawa satu wadah yang berupa khamr, wa ina'in min labanin, dan juga Jibril membawa yaitu satu wadah yang berupa susu. Fakhtartu al-labana. Kemudian aku memilih di antara duanya, yaitu memilih susu. Qala Jibrilu usibta al-fatrata. Kemudian Jibril berkata, hai Muhammad, kamu telah memperoleh kesucianmu. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa urija bi ila sama'id dunya. Kemudian aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Fastaftaha Jibrilu. Kemudian Jibril membuka langit tersebut. Kila man anta, kemudian diucapkan man anta. Qala Jibril, man anta, siapa kamu? Qala, kemudian Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Kila wa man ma'aka, kamu bersama siapa ya Jibril? Qala Muhammad, saya ini bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila wa qad ursila ilaihi, apakah sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus? Kemudian qala ursila ilaihi, ya memang Nabi Muhammad adalah telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fataha lana, kemudian Jibril membuka langit bersama dengan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidan ana bi Adam, kemudian aku bertemu dengan Nabi Adam. Farahaba bi wada'ani bi khairin, kemudian Nabi menyambutku, Nabi Adam kemudian menyambutku, yaitu menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Adam kemudian mendoakan kepadaku dengan doa yang baik atau doa yang berkah. Suma urija bi ila sama'i asaniyati. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama pada langit pertama bertemu dengan yaitu Nabi Adam, disambut dengan doa Nabi Adam, semoga perjalanannya adalah perjalanan yang baik, perjalanan yang barokah. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra pada langit yang kedua. Suma urija bi ila samai asaniyati. Ila samai asaniyati fastaftaha Jibril qila man anta. Qala Jibril, qila wa man ma'aka. Qala Muhammad. Qila wa qad bu'isa ilaihi. Qala qad bu'isa ilaihi wa fatahalana fa idan ana bibni al-khala Yahya wa Isa farakhaba bi wa da'u ilayya bi khairin. Kemudian pada
Langit yang kedua, kemudian Nabi Muhammad SAW diisrokan pada langit yang kedua. Kemudian malaikat Jibril kemudian membuka langit yang kedua. Kemudian siapa kamu? Kemudian diucapkan siapa kamu? Kemudian Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Dan kamu bersama siapa? Kemudian Jibril kemudian menjawab, saya bersama dengan Muhammad SAW. Kemudian diucapkan juga, kamu tak adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang diutus, adalah Nabi yang diutus, Ya, dia adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, fafatahhalana. Kemudian kemudian Jibril membuka kepada kami. Kemudian ketika Jibril membuka langit, kemudian aku bertemu dengan Yahya dan Isa. Kemudian keduanya Yahya dan Isa kemudian menyambutku dengan sambutan yang baik, dan ia mendoakan keduanya Yahya dan Isa mendoakan kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW dengan doa keberkahan atau kebaikan. Kemudian aku diajak oleh Jibril untuk menaik lagi ke langit yang ketiga. Kemudian Jibril yaitu membuka langit yang ketiga. Kemudian diucapkan juga, siapa kamu? Kemudian Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Bersama kamu, siapa kamu, hai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, saya bersama dengan Muhammad SAW. Kemudian diucapkan oleh malaikat, sungguh ia adalah Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qala qad ursila ilaihi. Jibril menjawab, iya, memang Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Jibril membuka langit tersebut, yaitu langit tersebut. Kemudian bertemulah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Faidan ana bi Yusuf wa idan huwa qad utiya syatrul hasani farakhababi wa da'ali bi khairin summa urija ila samai ar-rabi'ati. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yusuf adalah nabi orang yang diberi wajah yang sangat bagus, sangat ganteng. Separuh wajahnya adalah separuh wajah dunia, adalah separuhnya adalah meletak, kebagusannya adalah terdapat pada wajahnya, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian ketika saya bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian Nabi Yusuf menyambutku dengan sambutan yang baik. Kemudian Nabi Yusuf mendoakan kepadaku, yaitu dengan doa yang baik atau doa yang berkah. Kemudian selanjutnya aku dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada langit yang keempat. Kemudian pada langit keempat Jibril membuka pada langit yang keempat. Kemudian juga sama, siapa kamu? Kemudian Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Bersama dengan siapa kamu, hai Jibril? Jibril menjawab, saya bersama dengan Muhammad SAW. Kemudian diucapkan, Nabi Muhammad SAW adalah sungguh telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril menjawab, ya, memang dia adalah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malaikat Jibril kemudian membuka kepada kami Nabi Muhammad SAW pada langit, yaitu bertemu dengan perjalanan selanjutnya. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Farahaba bi wada ali bi khairin. Kemudian Nabi Idris menyambut Nabi Muhammad SAW, dan dia mendoakan pada Nabi Muhammad SAW dengan doa yang baik. Summa urijabi ila samil khamisah. Ini adalah kisah Rasulullah SAW yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit tingkat 1, naik tingkat 2, naik tingkat 3, langit tingkat 3, kemudian langit tingkat 4, dan ikutlah selanjutnya, yaitu kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW naik kepada langit ke tingkat 5 untuk episode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan keselamatan dan kesehatan, keberkahan untuk kita semua. Dan dengan adanya kisah Isra Mi'raj ini, semoga menjadi satu inspirasi
dan dorongan serta motivasi kita semua untuk selalu rajin untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajin melaksanakan ibadah sholat 5 waktu seperti halnya yang menjadi buah yaitu Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.